Halo sahabat. Baru-baru ini ada berita yang cukup memilukan kita semua. Adanya sejumlah orang yang meninggal gara-gara minum minuman keras oplosan di Cianjur, Jawa Barat. Dan hampir setiap tahun, kasus miras oplosan yang merenggut nyawa peminumnya selalu terjadi. Jumlahnya juga nggak main-main, sahabat. Bisa mencapai puluhan orang dalam satu kejadian. Nah, berikut ini adalah sejumlah kasus miras oplosan dengan jumlah korban tewas terbanyak. Kita lihat yang kelima. Garut, Jawa Barat, Agustus 2024. 3 orang tewas saat berpesta miras oplosan di sebuah rumah kosong di Kampung Pamegatan, Desa Pendei, Agustus 2024. Ironisnya, 3 orang ini adalah pelajar. Mereka yang berpesta miras jumlahnya 9 orang, berkumpul di rumah kosong dan meracik minuman dengan alkohol 70%, serta minuman berenergi dan obat terlarang. Selain 3 orang tewas, 2 korban lainnya mengalami kritis, sementara 4 korban sempat dirawat di RSUD Garut. Yang keempat, Blitar, Jawa Timur, Mei 2020. 8 orang tewas berpesta miras oplosan di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, 2 hari berturut-turut. Ironis, 2 dari 8 korban tewas adalah ayah dan anak. Hasil investigasi polisi, miras oplosan yang diminum para korban adalah arak Jowo atau arjo yang dicampur dengan minuman suplemen. Yang ketiga, Cianjur, Jawa Barat, Februari 2025. Nah, sahabat, kasus ini masih hangat dan baru terjadi 10 Februari 2025. Kejadiannya di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Korban tewas yang sebelumnya 8 orang kini bertambah menjadi 9 orang dari 12 orang yang berpesta miras oplosan. Minuman yang mereka konsumsi adalah alkohol 96% yang dicampur dengan minuman perasa yang dibeli secara online. Yang kedua, Subang, Jawa Barat, Oktober 2023. 13 dari 19 pemuda nyawanya terenggut setelah berpesta miras oplosan yang diracik oleh pasangan suami istri di Kampung Cipulus, Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang. Para korban berpesta miras setelah menghadiri acara resepsi pernikahan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengamankan tempat penjualan miras oplosan. Lagi-lagi, yang menjadi sebab mereka meninggal adalah minuman alkohol murni. Dan yang pertama, Bandung, Jawa Barat, April 2018. Kasus ini menjadi yang sangat menggemparkan warga, khususnya di kota Bandung, Jawa Barat. 9 April 2018, secara bertahap puluhan warga dilarikan ke 3 rumah sakit, RSUD Cicalengka, RS Majalaya, dan RS swasta di kota Bandung. Dan secara beruntun, korban tewas berjatuhan hingga mencapai 69 orang. Mereka bukan sedang berpesta miras, namun mereka membeli miras oplosan di satu toko yang sama, yakni miras jenis ginseng yang dikemas dalam botol air mineral. Polisi pun menangkap Pasutri, pemilik toko miras. Sang suami akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sementara sang istri 7 tahun penjara. Nah, sahabat, kalau sudah melihat banyaknya bukti bahayanya miras oplosan bagi tubuh kita, masih ada aja yang berani untuk mencobanya. Mari sahabat, kita peduli dengan tubuh kita dan tidak menyentuh atau meminum miras oplosan.
Waduh, bikin geleng-geleng ya. Itulah sahabat RTV, jangan deh minum miras oplosan. Miras asli aja bahaya. Oh, bahaya juga ya. Gimana oplosan ini ya? Bener-bener bahaya. Udah deh ya, langsung kita buka dulu nih. Boleh. Masuk di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Retno Ayu. Dan saya Ahmad Topan. Tadi sudah dibuka dengan miras oplosan ya. Ini membuka lensa ya, bukan membuka miras gitu ya. Betul, jangan dong. Ya, kita tinggalkan dulu informasi tadi karena kita ada juga bicara tentang buka-bukaan. Tapi ini buka-bukaannya menyebabkan kehilangan. Ini lagi viral banget, no. Yang mana tuh? Itu ibu-ibu yang kehilangan perhiasan, katanya diambil dari kopernya, berarti kan koper dibuka. Oh iya, itu viral banget tuh yang di bandara kan. Betul. Informasinya tuh katanya tuh udah sempet dibawa ke kabin tuh kopernya. Terus di Bandara Hasanuddin dia itu tiba-tiba dimasukin ke bagasi, hilang lah. Overload kali mungkin ya, jadi suruh turunin gitu kan ya. Tapi kok bisa ya? Nah itu yang jadi pertanyaannya tuh, kok bisa ketahuan gitu loh mana yang ada perhiasan. Katanya nih ya, pihak kepolisian sudah menangkap 4 porter nih. Cuman kan masa porternya yang bisa tahu, pasti kan ada yang lain kan ya. Kita lihat ya. Kebayang nggak sahabat, turun dari pesawat, terima koper, malah lihat koper kita bekas dibongkar. Apalagi ternyata cincin, gelang emas, hingga jam tangan kesayangan hilang dicuri orang. Kayak gini yang dirasakan seorang wanita penumpang sebuah maskapai nasional saat mendarat di Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia marah dan histeris melihat perhiasan emas dan jam tangan kesayangannya hilang dari dalam koper. Apalagi kunci koper miliknya terlepas. Padahal sebelumnya penumpang ini sudah menolak membagasikan kopernya karena berisi perhiasan dan laptop. Tapi pihak Bandara Sultan Hasanuddin Makassar memaksa penumpang ini memasukkan kopernya ke dalam bagasi. Video penumpang wanita yang marah ini terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Video ini pun mendapat banyak tanggapan netizen. Ada yang kesal dengan maskapai, bukannya menyaring karyawan, malah menyuruh pelanggan jangan menyimpan barang berharga di bagasi. Ada juga yang curiga kalau ini permainan oknum bandara, soalnya bisa tahu apa isi koper penumpang. Tapi ada juga yang justru berbagi pengalaman pribadi membawa barang berharga. Nah, saat ini polisi sudah menahan 4 orang porter Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terkait kasus ini. Selain itu, polisi juga sudah mengamankan barang bukti berupa 1 cincin dan 1 gelang emas seberat 4 gram. Emang harus diselidiki sih. Kok bisa tahu si penumpang bawa perhiasan? Apa jangan-jangan memang benar ada permainan? Baru beli, sama ini gelang ini saya baru beli. Ini saya baru beli ini gelangku yang lama ini. Waduh. Mendingan udahlah taruh di tas yang benar-benar dibawa terus ya. gitu loh. Kalau bisa kayak gini kan repot jadinya. Baik. Udah deh ya, tinggalin dulu nih koper-koperannya. Sekarang kita ke informasi heboh lainnya nih. Apa itu? Ih, hari ini ada yang baru dilantik. Tahu saya itu kan si om-om yang tadinya marah-marahin anak SD kan, yang mengkritik soal makan bergizi gratis kan. Om ya, iya. Ya, om dong kan cowok kalau cewek tante. Om Deddy Corbuzier selamat hari ini sudah dilantik jadi staf khusus Menteri Pertahanan. Kemarin sudah dapat penghargaan Letkol tituler, sekarang jadi staf pula ya. Kira-kira bakal dinyinyirin netizen nggak ya? Kita lihat deh. Bagi yang beragama Islam. Wih, ada Deddy Corbuzier lagi dilantik nih. Om Ded ngejabat apa lagi ya? Ternyata Deddy Corbuzier dilantik sebagai salah satu staf khusus Menteri Pertahanan. Deddy membidangi komunikasi sosial dan publik. Momen yang dilangsungkan di kantor Kemhan Jakarta ini dibagikan di akun Instagram resmi milik Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kata Pak Menteri, pengangkatan ini sebagai wujud kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan. Diharapkan lahir inovasi dan kebijakan untuk memperkokoh pertahanan nasional. Pengangkatan sebagai abdi negara yang diemban Deddy ini bukan yang pertama kalinya loh. Sebelumnya, dia juga menyandang pangkat Letkol tituler. Padahal, Deddy tidak memiliki riwayat karir di bidang militer. Nah, kira-kira apa ya latar belakang pengangkatan Deddy jadi staf khusus ini? Apa karena dekat dengan Pak Presiden? Kayaknya harus dibahas di podcast Pintu Tertutup nih. Ups. Pak Prabowo lo yang datang lo, luar biasa. Pak siapa? Ya, semoga Om Deddy ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa memberikan kebaikan lah untuk negara ini ya. Dan lebih slow down lagi untuk menanggapi ya, jangan marah-marah kayak kemarin. Oh, yang ke anak-anak. Iya sih. Nah, bicara tentang anak-anak, tapi ini ada yang miris
lah ya, sesuatu yang memprihatinkan, di mana ini ada anak 10 tahun di Sumatera Utara disiram air panas oleh ibu tirinya. Tega banget, itu dia yang lebih mirisnya lagi. Oknumnya itu katanya ASN juga, Topan. Itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pula. Nah, itu nggak sesuai banget kan sama dinasnya ya. Tapi untungnya ya, ini kejadian ini diketahui oleh ayah korban dan langsung mengunggah ke media sosial. Tawan ya. Jadi gimana nih ya hasil penyelidikannya? Iya, langsung prosesnya ditangani kan oleh Polrestabes Medan nih. Kita lihat. Aduh, malang banget nasib anak perempuan berusia 10 tahun ini. Bayangin aja, dia harus menahan sakit luka bakar di paha kanannya akibat disiram air panas. Hah? Iya. Coba lihat. Kenapa itu? Video penderitaan korban ini viral usai diunggah oleh ayah kandung korban, Dede Esiragar. Yang mengagetkan, ternyata pelakunya ibu tiri korban, berinisial FD, 33 tahun. Pelaku merupakan oknum ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Ironis banget kan? Ya Tuhan, apa sih yang ada di pikiran pelaku sampai setega ini? Jelas aja dari video ini banyak warganet yang mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Apalagi dinas tempat pelaku bekerja membidangi perlindungan anak. Saat ini Polrestabes Medan masih menyelidiki motif pelaku dan fokus pada pemulihan korban yang kini sudah berada di rumah keluarga ayah kandungnya. Ya, kalau prosesnya Undang-Undang Perlindungan Anak kan mungkin masih dalam penyelidikan ya. Tapi yang paling penting adalah penanganan dan treatment terhadap anak untuk kembali beraktivitas, lalu meyakinkan bahwa dia mendapatkan kebutuhan terbaiknya untuk pemenuhan kehidupannya. Diduga penganiayaan terjadi pada 21 Januari karena pelaku kesal korban berulang kali melakukan pencurian. Tapi tetap aja, kekerasan bukan cara yang dibenarkan, bahkan bisa dipidanakan. Apalagi korbannya masih anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Oke, sekarang kita bergeser ke informasi terkait dengan pagar laut ini yang heboh-heboh. Di mana pagar laut di Bekasi, Jawa Barat ini akhirnya dibongkar mandiri atau dibongkar sendiri oleh perusahaan yang membuatnya. Oh, itu kan yang di Bekasi kan. Tapi kalau yang di Tangerang beda cerita nih. Kenapa? Karena itu kan sekarang tuh kantor kepala desa Kohot itu udah digeledah polisi. Oh. Malah ini si Pak Arsin ini kepala desanya udah sampai menghilang sama mobil-mobil mewahnya. Oh, ini yang katanya tuh old money ya, yang katanya udah kaya dari sananya, kayak turunan-turunan lah pokoknya katanya. Tapi ternyata ya ini diusut punya usut oleh netizen. Katanya mobil-mobil mewah ini baru muncul tahun lalu 2024. Berarti baru beli dong? Nggak tahu saya. Setelah menuai kontroversi, pagar laut sepanjang 3,3 km di pesisir utara Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh perusahaan pembuat pagar laut. Perusahaan menyediakan 1 unit alat berat untuk membongkar pagar yang membentang dan menutup alur laut di pesisir Pantura Jawa ini. Dirjen PSDKP mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ini jadi contoh agar pihak lain yang melakukan pemagaran laut ilegal mengikutinya. Ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masak yang jadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Tapi sahabat, yang sadar itu yang di Bekasi. Yang di Tangerang, Banten justru beda lagi. Terkait kasus pagar laut di kawasan Tangerang, Banten, Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor kepala desa Kohot. Ada beberapa barang bukti yang disita terkait kasus ini. Tapi batang hidung Arsin tidak terlihat saat penggeledahan. Menurut warga, kepala desa Kohot ini menghilang sejak pagar laut mulai dibongkar. Ia bahkan mangkir dari undangan klarifikasi Bareskrim Polri. Bukan cuma orangnya yang hilang, berbagai
berbagai asetnya juga ikut lenyap bak ditelan bumi. Padahal ia diketahui memiliki 5 mobil mewah termasuk sebuah Jeep dan SUV. Belum lagi koleksi jam tangan senilai ratusan juta rupiah. Kepala Desa Kohot ini juga diketahui pernah menyelenggarakan pesta hajatan besar selama 3 hari 3 malam pada bulan Mei 2024. Kondisi keuangan Arsin dikritisi netizen. Pasalnya, pada tahun 2022, ia dinilai tidak memiliki kekayaan fantastis. Saat ini kasus pagar laut masih dalam penyelidikan. Bila tahapannya naik jadi penyidikan, Arsin tidak bisa menolak panggilan pemeriksaan dan akan terkena konsekuensi jika mangkir dari panggilan penyidik. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Tim Liputan, RTV. Nah itu dia, semoga bisa segera selesai ya, masih dalam penyelidikan. Betul, biar nggak ada lagi lah kecurigaan-curigaan ya dari masyarakat. Betul. Ya, biar kelar semuanya gitu. Nah tadi kalau kita ngomongin pagar laut, sekarang kita beralih ke yang heboh lainnya lagi, Apa? yang lagi rame. Ini Apa? soal makan bergizi gratis. Enak dong, Iya makan sih, bergizi gratis. kemarin sempat rame soal pelaksanaannya, kali ini bukan nih. Apa? Ini ada kasus dugaan penipuan yang mengatasnamakan program makan gizi gratis. Waduh. Dan ini tapi apesnya jadi sasaran ya pemilik catering. Oh iya pernah dengar nih yang katanya nih ya para pengusaha atau pemilik catering ini dari kawasan Pasuruan, Malang sampai ke Sidoarjo ini dijanjikan bisa jadi mitra nih, tapi harus bayar. Uang DP dulu nih. Kayak apa ya, uang pelicin lah ya. Ah. Dibayar lah, tahu-tahu nggak masuk dong, penipuan lah namanya. Aduh berapa tuh ya? Wah, ketipunya? Nggak tahu deh. Biayanya nih. Kita lihat. Siapa yang tidak terbuai untayan janji manis dan harapan palsu yang keluar saat acara BIMTEK tender catering makan bergizi gratis di 3 wilayah di Jawa Timur beberapa bulan lalu? Apalagi para pelaku menjual nama Badan Gizi Nasional untuk mengundang UMKM catering di wilayah Pasuruan, Malang, hingga Sidoarjo. Ditambah lagi ada janji insentif sebesar 82 juta rupiah untuk sewa alat dapur. Cara dapatnya? Para pemilik catering diminta membayar antara 600.000 sampai 1,9 juta rupiah. Tapi janji tinggal janji. Program MBG sudah berjalan. Uang pelicin sudah disetorkan. Tapi jangankan bantuan sewa alat dapur, kontrak catering makanan bergizi gratis pun hanya tinggal kenangan. Akhirnya 9 pemilik catering melaporkan kasusnya ke polisi. Dan 4 tersangka pun digelandang ke Pasuruan, Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka mengaku dari Yayasan Halal Berkah yang dikatakan sudah mempunyai MOU dengan BGN, namun ternyata tidak ada. Kemudian Yayasan Halal Berkah itu sendiri pun belum memiliki legalitas sampai saat ini. Kemudian dijelaskan ada MOU dengan Astra yang ini katanya akan mensuplai 1.000 unit box yang nantinya akan memperlancar proses dari makan gizi gratis, ternyata tidak ada. Untuk menjadi mitra MBG harus memenuhi 4 syarat, yaitu harus berstatus hukum sah, bisa berkontribusi secara konsisten, punya visi misi yang sejalan, dan punya informasi detail terkait area operasi dan komunitas yang jadi penerima manfaat program. Setelah semua terpenuhi, calon mitra bisa mengakses laman resmi BGN, lalu membuat akun dan memasukkan dokumen pendukung. Nanti tim program MBG akan memproses pengajuan mitra dan akan memberitahu melalui email. Jadi jangan gampang tertipu janji manis ya sahabat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV.